Aturan pembatasan sosial berskala besar sudah mulai dilonggarkan sejak 1 Juni 2020. Betul. Dan esok 15 Juni 2020 artinya kita sudah memasuki fase ketiga di mana 80 mal akan mulai beroperasi esok. Nah, itu yang kita akan dalami hari ini, karena kalau kita lihat berkaca pada angka penyebaran di DKI Jakarta masih tinggi. Iya. Angkanya ada 117 kasus pada hari ini. Dan bagaimana juga dengan potensi penyebaran klaster baru. Waktu itu ada pasar jadi klaster baru. Apakah dengan pembukaan mal jadi klaster baru juga? Kita akan berdialog bersama narasumber kami pada hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini, pemirsa, yaitu ada epidemiologi Mbak Dewi Nur Aisyah dan juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Ahmad Riza Patria. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Baik. Sebelum ke Mbak Dewi, saya mau ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, tadi disebutkan ada 80 mal yang akan beroperasi lagi. Apakah ke 80 ini sudah memenuhi semua syarat yang ada? Semuanya sama, setara kesiapannya? Ya, alhamdulillah. Jadi sejak awal, memang sejak kami memasuki masa PSBB transisi, bahkan sebelumnya kami sudah menyiapkan berbagai regulasi dan sudah kami sosialisasikan dengan asosiasi pengelola mal, kemudian diteruskan dengan pemilik kios, pemilik toko, dan seterusnya. Dan beberapa hari ini Pak Gubernur, saya, Pak Wali Kota, dan seluruh jajaran di Pemprov melakukan pengecekan sejauh mana persiapan daripada pengelola, pemilik toko, pedagang, dan kios yang ada di mal. Alhamdulillah, persiapan mal sejauh yang kami pantau, kami cek cukup baik menurut kami, memenuhi standar, bahkan lebih baik dari ekspektasi kami. Umpamanya kami minta itu sedapat mungkin cashless, mereka malah menyiapkan QR code, umpamanya begitu. Umpamanya kami minta ada pembatasan pengunjung dalam satu restoran 50%, bahkan tidak sedikit, bahkan di bawah 50%, ada yang 30%, ada yang 40%, bahkan ada 25%. Jadi sejauh yang kami pahami, para pemilik toko dan pengelola mal memahami betul bahwa di masa transisi ini, sekalipun ada pelonggaran, diberi kesempatan para pengunjung kembali datang ke mal, namun para pemilik toko, pengelola memahami bahwa situasi ini belum situasi yang normal. Jadi mereka menyadari perlunya protokol COVID yang ketat. Jadi cuci tangan di wastafel, masuk lift, semuanya diatur sedemikian tanpa sentuhan. Dan kami berterima kasih, ini ada wujud daripada kepedulian dan kesungguhan dari pengelola dan pedagang maupun pemilik kios, agar di mal tidak mengkhawatirkan atau tidak menimbulkan kluster baru. Bang Riza, angkanya dari hari ke hari masih sangat tinggi untuk di DKI Jakarta. Terlalu dinikah untuk membuka mal ini, terlalu beriskan begitu? Sebetulnya mal tidak riskan, makanya kami masuk di minggu ketiga di fase pertama, fase PSBB masa transisi, di fase yang pertama itu. Di minggu pertama kan kami buka rumah ibadah, di minggu kedua kita buka perkantoran, kemudian alat transportasi umum, kereta, bus, kendaraan lainnya. Kemudian sekarang memasuki minggu ketiga di fase pertama ini, baru kita buka mal dan pasar. Sesungguhnya khawatiran kami lebih kepada pasar kalau dibandingkan mal ya. Di mal itu relatif pengelolanya, kemudian pedagangnya, pegawainya, bahkan pengunjungnya relatif secara umum lebih memahami, lebih mengerti, lebih disiplin, lebih patuh, lebih taat. Justru khawatiran kami di hari Senin besok itu sebetulnya di pasar ya. Kita tahu ada 52 penyebaran di minggu lalu itu di pasar tradisional yang memang selama masa PSBB itu memang buka ya. Tapi itu akibat bukan dalam 1-2 hari kemarin, tapi lebih pada 1-2 minggu sebelumnya dan atas pelaporan yang ada. Jadi untuk mal sebetulnya sejauh yang kami pahami itu di eskalator kalau dilihat juga diberi tanda ya, di jalan ada traffic flow, semuanya diatur sedemikian baik ya. Tinggal nanti kesadaran daripada masyarakat, pengunjung, agar kalau ke mal itu yang dibeli yang benar-benar diperlukan saja. Oke, saya ingin beralih ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, dari kacamata epidemiologi, seberapa besar potensinya penyebaran ketika
pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional sudah dibuka kembali, artinya aktivitas sosial juga akan lebih banyak. Kalau kita memang berbicara terkait dengan resiko, tentu ketika orang sudah mulai berkumpul kembali, tentu resiko penularannya akan semakin tinggi. Lagi-lagi ini tergantung dari ada beragam pihak. Yang pertama, kalau tadi mungkin Pak Riza sudah sampaikan, dari pengelola malnya, pengelola pasar, dipastikan mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Namun variabel yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah masyarakatnya, dan menurut saya ini justru kunci dalam kita menyukseskan menuju masyarakat produktif dan aman COVID terletak di masyarakat. Seberapa patuh masyarakat mematuhi protokol kesehatan, seberapa disiplin, seberapa taat, seberapa mau untuk hidup lebih bersih dan hidup lebih sehat untuk mulai memasuki masa-masa yang lebih produktif lagi. Iya, masyarakat kita butuh kesadaran yang seperti apa, Mbak Dewi? Iya, kalau masalah kesadaran yang sekarang mungkin bisa kita coba lihat gitu ya, dari mulai ketaatan mengenakan masker misalnya pada saat berpergian, etika batuk atau etika bersin diterapkan, kemudian menjaga jarak, tadi dari fasilitas disediakan tempat cuci tangan, tapi kalau masyarakat tidak suka mencuci tangan, maka akan kesulitan bagi kita untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi sebenarnya memang COVID ini mengajarkan kita, seluruh masyarakat Indonesia, untuk hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat ke depannya. Oke, tadi Pak Wagub bilang kalau di mall cenderung kita lebih tidak terlalu khawatir dibandingkan dengan apa yang terjadi di pasar. Kalau kita lihat kesadaran masyarakat di pasar juga sepertinya masih kurang tinggi mengenai hal ini. Bagaimana Anda melihatnya untuk bisa memetakan, menertibkan masyarakat yang berada di pasar ini untuk lebih patuh lagi atas aturan PSBB? Ya, jadi kalau saya melihat risiko, sebenarnya mall dan pasar dua-duanya memiliki resiko. Dan kontrol variabelnya yang bisa kita coba menekan laju transmisinya adalah dari kepatuhan masyarakatnya pada saat berbelanja di pasar. Sebenarnya benar, jadi prinsip pertamanya adalah jangan gunakan mall atau pasar saat ini tempat nongkrong, itu jangan dulu. Jadi memang tadi yang Pak Riza sampaikan, kalau perlu sekali, boleh pergi keluar, boleh belanja. Kalau masih bisa pesan online dahulu. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan dan harus keluar, misalnya menuju mall, tidak apa-apa. Tapi kita juga harus membatasi, tadi kan mall dibuka bukan berarti 100% dibuka. Tapi ada bertahapnya juga, 50% kapasitas, sudah mulai menggunakan fasilitas yang touchless, nggak pakai sentuh-sentuh tangan. Jadi memang pasar agak sulit karena nggak ada nih teknologi membantu, itu agak kesulitannya ya. Jika di mall bisa diterapkan teknologi untuk membantu kita dalam rangka menghindari sentuhan orang ke orang, namun di pasar memang ada tantangan tersendiri, dan di sana makanya lebih dibutuhkan kedisiplinan yang lebih tinggi lagi, baik dari pedagang maupun pembeli. Baik, saya ingin ke Pak Wagub. Pak Anies sempat mengatakan bahwa kita bisa aja tutup lagi semua kalau angkanya tinggi karena kita sudah punya ukurannya. Nah, sementara itu belum disampaikan kepada kita, ukurannya seperti apa agar bisa ditutup lagi? Jangan dijawab dulu, dijawab selepas jeda, kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan berdialog bersama Wagub DKI Jakarta Ahmad Reza Patria dan juga Mbak Dewi Nur Aisyah selaku epidemiolog. Kita lanjutkan lagi pertanyaan penggantung tadi untuk Pak Wagub. Bang Riza, apa kemudian ukuran ditutupnya lagi semua pusat perbelanjaan dan juga pasar-pasar karena sempat disebut oleh Pak Anies? Ya, jadi ya memang kita ini dalam rangka menutup mall, menutup pasar, atau kembali ke masa PSBB seperti yang sebelumnya, itu kalau kita lihat pada keputusan kami sebelumnya, kenapa kita memasuki masa PSBB transisi, itu ada beberapa syarat pelonggaran. Di antaranya waktu itu kita putuskan karena R0 di bawah 1. Kemudian kita telah meningkatkan testing dan tracing. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan prasarana dan sarana. Kemudian yang keempat, kesiapan daripada logistik. Yang kelima itu kurva-kurva kematian, kurva yang dirawat isolasi, dirawat di rumah sakit, kemudian itu mengalami kurva penyebaran COVID, itu mengalami penurunan dan peningkatan kesembuhan. Kemudian juga kesiapan daripada masyarakat. Alhamdulillah di masa itu 60% menurut survei masyarakat kita patuh dan taat berada di rumah. Atas dasar itulah kita melakukan pelonggaran atau pelenturan sehingga kita baru lakukan PSBB masa transisi. Nah, bagaimana kita kembali? Itu berarti sebaliknya, kalau angka-angka yang terjadi sebaliknya,
umpamanya R0 kembali seperti awal dulu 3 sampai 4,5, kemudian kurva-kurvanya kembali meningkat, kemudian sarana prasarana tidak siap, logistik berkurang dan sebagainya, itu baru kita akan kembali ke masa PSBB. Namun demikian semuanya Pak Gubernur, kami semua tidak pernah memutuskan sendiri. Semua keputusan yang kita ambil, kita diskusikan, kita dialogkan dengan para pakar, dengan para ahli. Urusan kesehatan ada ahlinya, kesehatan dan lain sebagainya. Juga kita dialogkan dengan pemerintah pusat, dengan gugus pusat. Prinsipnya semua kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI itu didiskusikan, didialogkan, dirapatkan bersama, kemudian diambil keputusan bersama. Bang Riza, artinya pengawasannya akan seperti apa? Pengawasan yang kita lakukan sangat ketat. Kenapa sangat ketat? Kita memahami bahwa di PSBB 1, 2, 3 itu kan tidak ada pelonggaran, ya. Sekarang di PSBB keempat masa transisi ada pelonggaran. Itu artinya interaksi meningkat, kerumunan orang berpotensi meningkat, orang yang keluar rumah meningkat. Itu sama juga dengan artinya bahwa potensi penyebaran COVID juga meningkat. Untuk itu di PSBB masa transisi kami selalu menyampaikan yang terbaik apa? Yang terbaik tetap berada di rumah. Begitu. Kita boleh keluar apabila terpaksa urgent sekali. Umpamanya kita beribadah tetap di rumah lebih baik. Kita boleh keluar tapi laksanakan protokol COVID 50% dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita boleh ke kantor di bawah 50%, tapi laksanakan protokol COVID yang ketat. Tapi kalau bisa bekerja di rumah itu jauh lebih baik. Begitu juga berjualan, berdagang, sejauh bisa dilakukan dengan online, dilakukan di rumah itu jauh lebih baik. Sekolah belum kita buka, banyak tempat-tempat usaha lainnya, kegiatan pendidikan belum kita buka. Kita memang baru hari Senin besok kita akan membuka mal dan pasar, tapi sekali lagi sudah kita upayakan sedemikian melaksanakan persiapan protokol. Tapi Bapak Ibu semua, betapapun peraturan yang kami buat sebaik mungkin, aparat yang kami hadirkan sebanyak mungkin, sanksi seberat apapun, 80% keberhasilan daripada kita mengakhiri PSBB, mengakhiri penyebaran virus COVID ini terletak pada perilaku masyarakat yang patuh, taat, dan disiplin. Jadi sekali lagi, di balik kesempatan kita minta seluruh masyarakat untuk patuh, taat, dan disiplin, mematuhi protokol COVID yang telah ada. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, tadi Pak Wagub bilang salah satu ukurannya adalah jika angka reproduksi efektifnya menjadi seperti yang sebelumnya, angka 3 atau 4. Ini terlalu tinggi ukurannya atau bagaimana menurut Mbak Dewi? Ya, jadi kemarin juga sebenarnya sudah sempat berdiskusi juga dengan Dinas Kesehatan DKI. Pada prinsipnya sama tadi yang disampaikan oleh Pak Riza. Ketika DKI memutuskan untuk melakukan masa PSBB transisi, memang indikator-indikator beberapa memang sudah dipenuhi. Salah satunya tadi, keterpakaian tempat tidur di rumah sakit itu sudah turun di bawah 50%. Dan yang kedua, tadi saya juga ingin menegaskan bahwa angka kasus yang meningkat ini juga harus dibedakan dua hal. Yang pertama, Wisma Atlet itu juga menampung pekerja migran Indonesia. Itu jangan dicampur dengan data DKI, karena itu adalah orang yang datang dari luar. Jadi dibedakan dengan local transmission. Yang kedua, Dinkes DKI sudah mulai aktif melakukan case finding surveillance. Jadi mencari orang-orang tanpa gejala untuk diperiksa apakah positif atau tidak. Hal itu juga yang menyebabkan adanya kenaikan kasus. Yang ketiga, kapasitas laboratorium, jumlah tenaga pekerja lab juga meningkat, sehingga tentu testing bertambah sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk meningkatkan dari 10.000 menjadi 20.000 tes per hari dengan target seperti itu. Jadi memang kenaikan kasus ini pun kita harus evaluasi kembali apakah kenaikan ini karena memang terdapat jumlah pemeriksaan yang bertambah atau memang terjadi transmisi peningkatan yang sangat tinggi di masyarakat. Terkait dengan arti effective reproductive number itu menjadi salah satu pegangan, tapi bukan satu-satunya. Kita akan melihat indikator-indikator lain seperti jumlah orang meninggal karena COVID, meninggal pada saat berstatus ODP dan PDP dan lain sebagainya. Dan kemarin memang sudah disepakati emergency break-nya. Jadi rem mendadaknya itu apakah akan ditutup kembali PSBB-nya atau tidak, salah satunya adalah dari laju insidensinya. Apakah kasus positif per 100.000 penduduk yang ada di DKI ini meningkat dengan cukup tajam. Itu nanti akan menjadi emergency break yang paling bisa kita lihat karena sangat dinamis angkanya. Seperti itu. Mbak Dewi, kalau melihat dari data positif terkonfirmasi COVID-19 yang masih tinggi, artinya level kesadaran masyarakat kita akan protokol kesehatan berada di tahap mana? Nah, tadi saya bilang, jadi memang ketika angka tadi tinggi, ini harus ada pembandingnya, denominatornya apa.
jika jumlah pemeriksaannya bertambah, jadi bisa saja kita sebut bahasanya adalah positivity rate. Mungkin di Indonesia saat ini berkisar 11, 12, sampai 14% per harinya. DKI ini sebenarnya sudah sampai turun, tidak bahkan dari level nasional lebih kecil. Kita harus lihat ketika angkanya meningkat, positivity rate-nya ini meningkat, maka kita melihat ada transmisi yang terjadi dengan tinggi di masyarakat. Inilah masa juga di mana menjadi indikator untuk emergency brake atau tidak. Tapi untuk saat ini yang saya lihat, positivity rate-nya masih berada dalam angka yang cukup, meskipun masih ada target kita ingin tekan sampai ke angka 5%. Sejauh ini Dinkes DKI mencapai angka 8,5%, tapi sudah lebih baik dibandingkan angka nasional juga. Jadi memang sudah mulai terkendali, namun tetap kita harus waspada karena lagi-lagi yang menentukan kita berhasil atau tidak melawan COVID-19 adalah kepatuhan masyarakatnya. Oke, Mbak, kalau misalnya besok ada pemirsa yang nonton ini dan ingin ke mall begitu, apa yang harus mereka perhatikan, apa yang mereka harus siapkan agar bisa merasa lebih aman dan juga lebih tertib dalam aturan ini? Iya, sebagaimana kita ketahui kalau virus COVID-19 ini kan pada intinya hanya menyerang masuk ke dalam tubuh itu melalui mukosa yang ada di wajah, baik dari mata, hidung, dan mulut. Dan caranya adalah memastikan kita jangan memegang mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Itu adalah salah satu hal. Yang kedua, menjaga jarak agar ada lemparan droplet gitu ya dari satu orang ke orang yang lain tidak terkena juga dengan kita. Yang ketiga, kan sekarang sudah mulai beraktivitas nih, mungkin ada yang pergi bekerja walaupun tadi lebih baik WFH di rumah. Ketika pulang kerja ke rumah langsung mandi, jangan peluk dulu keluarga, jangan bermain, langsung mandi ke rumah, itu akan lebih aman untuk keluarga. Yang keempat, tetap menggunakan masker. Yang kelima, jika memang tidak perlu, lebih baik berdiam di rumah atau tadi mengerjakan aktivitas di rumah, pergi dengan berbelanja dengan online dan menghindari adanya kerumunan atau interaksi dengan banyak orang. Dengan begitu kita menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga kesehatan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga ini dicatat oleh masyarakat Jakarta dan bisa menerapkan dengan baik pada saat pembukaan pusat perbelanjaan besok. Terima kasih Mbak Dewi Nur Aisyah selaku epidemiolog dan juga Bang Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.